Dulu kita tidak pernah sujud di masjid, Bu. Dulu jarang lidah kita mengucapkan zikir kepada Allah. Dulu kita tidak pernah membaca Al-Quran sampai lapu di rumah berdebu, tidak ada sentuhan. Dulu kita berbicara bukan dengan kalam Allah, bukan dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Sujud kita jarang. Tidak pernah kita berikan sedekah. Malam-malam ujung Ramadan kita duduk sendiri di masjid merenungi apa yang telah kita kerjakan. 60 tahun saya hidup dalam dunia. Apa kebaikan yang pernah saya kerjakan dan berapa dosa yang sudah saya praktekkan dalam kehidupan sehingga tidak terasa hamba Allah mengalir air mata penyesalan. Allah sangat cinta kepada hambanya yang mau hadir dengan segudang kecintaan. Marilah sembari kita beriktikaf di Masjid Al-Muntaha ini, kita awali perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini dengan memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa hidup sampai malam ke-21 Ramadan. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan kita kesempatan untuk bisa mengantarkan Ramadan ini ke gerbang Aidilfitri nantinya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berbeda dari mayoritas umat manusia. Kalau kita ibadah pada awal-awal Ramadan itu kadangkala wajah-wajah yang asing dari masjid mereka hadir ke masjid kala awal Ramadan, tetapi Nabi meningkatkan kualitas ibadah beliau pada akhir-akhir ibadah dalam bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang kami hormati, segenap pengurus masjid yang kita cintai, jamaah sidang solat Aisyah dan tarawih yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah kita doakan kepada Allah, semoga malam ini kita berkumpul di bawah masjid yang mulia ini, Allah berikan peluang untuk kita bisa bersatu, berpadu dalam surganya Allah, Jannatul Firdaus, berjumpa dan bertemu kita dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita paham betul bahwa kalau kita lihat sisi ibadah dalam bulan suci Ramadan ini, tak ubahnya seperti sebuah pertandingan, di mana saat awal-awal turnamen itu diadakan, akan banyak klub, akan banyak grup, akan banyak komunitas yang mendaftarkan dirinya untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah pertandingan dan perlombaan tersebut. Itu kapan? Pada etape babak penyisihan. Kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita dalam bulan suci Ramadan ini, hamba Allah, bukankah kita sadar betul bahwa pada awal-awal Ramadan itu datang 10 awal Ramadan, orang-orang yang dulunya tidak pernah hinggap ke masjid, orang-orang yang dulunya tubuhnya asing dari masjid, orang-orang yang dulunya tidak pernah hadir ke masjid, kala awal Ramadan mereka pun akan ikut sujud, mereka pun akan ikut beribadah solat Aisyah dan solat tarawih bersama pada para jamaah yang berada di Masjid Al-Muntaha ini. Tetapi yakinlah, pada etapa kedua 10 pertengahan itu sudah mulai diuji oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang hadir ke masjid bukan karena panggilan iman, orang-orang yang hadir ke masjid bukan karena panggilan ketakwaan, orang-orang yang hadir ke masjid bukan karena lillahi ta'ala. Pada 10 pertengahan mereka sudah mulai 1, 2 dan 3 berguguran. Kalau kita korelasikan dalam pertandingan dan perlombaan, ada namanya di sana babak semifinal. Artinya ada grup-grup yang digugurkan oleh para panitia kala menjelang masuk dalam babak semifinal. Tidak terkecuali kita dalam aspek ibadah bulan suci Ramadan ini, hamba Allah. Kalau kita mau memperhatikan
pada awal Ramadan itu saf masjid penuh. Tidak hanya di Masjid Al-Muntaha PIM ini, kita singgah ke Bujang Salim juga demikian, singgah ke masjid yang ada di Aceh Utara dan Kota Luxmawe. Yakinlah pada awal-awal Ramadan itu semua orang ingin hadir ke masjid. Saat kita tanyakan, di antara mereka ada yang memberikan jawaban, kenapa engkau hadir ke masjid? Saya ingin merasakan bagaimana ibadah bulan suci Ramadan. Saat kita tanyakan, ada yang menjawab, kenapa engkau hadir ke masjid? Biar atasan saya juga lihat saya beribadah. Kenapa engkau singgah ke masjid pada awal Ramadan? Apa jawabannya? Mertua saya yang ikut mengajak kami untuk beribadah. Orang-orang yang menghadirkan jawaban yang seperti demikian, yakinlah pada pertengahan bulan suci Ramadan mereka akan hilang dari masjid. Sekarang sudah masuk dalam etapa yang ketiga. Boleh kalau dikatakan etapa final. Artinya 10 akhir Ramadan ini sudah teruji kualitas orang-orang yang hadir ke masjid. Pastilah kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang hinggap di hati kita keimanan, yang bangun jiwa kita penghayatan terhadap ibadah. Itulah orang-orang yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk hadir ke masjid. Semoga kita semua termasuk malam ini adalah orang-orang yang hadir ke masjid bukan karena manusia. Nabi Muhammad dalam hadis yang disampaikan dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari, apa yang beliau sampaikan? Disampaikan oleh Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'taqafa azwajuhu min ba'di. Apa yang disampaikan? Sesungguhnya Rasulullah itu kana ya'taqifu. Dalam disiplin ilmu nahu, kalau kalimat fi'il naqisah yaitu kana berjumpa dengan fi'il mudhari memberikan makna senantiasa. Apa artinya? Kalau dalam bahasa Inggris selalu, always, selalu Nabi beriktikaf di masjid kala 10 menjelang 10 akhir Ramadan. Kita di Aceh, kita di Indonesia hadir ke masjid pada awal-awal Ramadan. Berbeda dengan Nabi. Beliau saat pertama Ramadan sampai 10 pertengahan, ibadahnya juga luar biasa. Tetapi beliau meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kinerja ibadah Nabi pada 10 akhir Ramadan dengan beriktikaf di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi mengajak, Mayya'takifu, siapa yang ingin beriktikaf ma'i bersamaku, kata Rasul, maka hendaklah mereka hadir ke masjid pada 10 akhir Ramadan. Satu sisi hadis yang disampaikan oleh Siti Aisyah ini merupakan pemberitaan kepada kita. Apa yang perlu kita petik? Nabi Muhammad senantiasa melakukan iktikaf sampai wafat beliau pada 10 akhir Ramadan. Dan beliau juga mengajak kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, apa yang beliau sampaikan? Siapapun yang ingin mengikuti jejakku, seolah-olah Nabi berkata, mari kita beriktikaf pada 10 akhir Ramadan. Apa fungsi iktikaf di 10 akhir Ramadan, Ustaz? Yang pertama, Nabi sebelum beliau menerima wahyu, beliau uzlah. Beliau jauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan manusia. Beliau menyendiri di Gua Hira. Kenapa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdiam diri di masjid pada malam-malam akhir Ramadan. Kenapa? Hati yang dulunya sudah rapuh, hati yang dulunya sudah jarang menghadap kepada Allah, hati yang dulunya tidak pernah bermuhasabah, pada 10 akhir Ramadan kita ketuk pintunya Allah. Kita renungi dosa yang pernah kita kerjakan, hamba Allah. Bukankah Rasul mengingatkan kita dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapapun yang mendirikan malam-malam Ramadan itu dengan iman, disyarah dalam kitab Fathul Bari. Apa makna iman di situ? Al-i'tiqadu bil fardiyati saumihi. Artinya mereka yakin dalam melaksanakan ibadah puasa ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan karena gila pujian, bukan karena gila sanjungan, bukan karena mengharap kebanggaan dari manusia, tetapi yang ditanamkan dalam hatinya taqarruban ilallah lillahi ta'ala. Ada iman yang selanjutnya wahtisabah, bermuhasabah. Saat disampaikan bermuhasabah, apa maknanya Ustaz? Menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kebaikan yang kita kerjakan. 1 rakaat, 2 rakaat solat, bagaimana pahalanya dalam bulan suci Ramadan? 1 cuil sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin, bagaimana pahalanya dalam bulan suci Ramadan? Apalagi kalau kita berdiam diri untuk beriktikaf di masjid, bagaimana segudang pahala yang dihadirkan oleh Allah. Muhasabah, menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Satu sisi yang lain, kita menghitung dosa yang pernah kita kerjakan. Dulu kita tidak pernah sujud di masjid, Bu. Dulu jarang lidah kita mengucapkan zikir kepada Allah. Dulu kita tidak pernah membaca Al-Quran sampai lapu di rumah berdebu, tidak ada sentuhan. Dulu kita berbicara bukan dengan kalam Allah, bukan dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Sujud kita jarang. Tidak pernah kita berikan sedekah. Malam-malam ujung Ramadan kita duduk sendiri di masjid merenungi apa yang telah kita kerjakan. 60 tahun saya hidup dalam dunia, apa kebaikan yang pernah saya kerjakan dan berapa dosa yang sudah saya praktekkan dalam kehidupan sehingga tidak terasa hamba Allah mengalir air mata penyesalan. Allah sangat cinta kepada hambanya yang mau hadir dengan segudang kecintaan. Maka pada ujung-ujung Ramadan ini hamba Allah, mari kita hadir ke masjid, tinggalkan hiruk pikuk duniawiyah. Tujuan yang pertama mendekatkan diri kepada Allah untuk beriktikaf. Yang kedua, potong kompas hubungan dengan manusia sementara waktu. Kita sibuk kehidupan dengan manusia, yang kita lihat adalah segala kekurangan, yang kita lihat adalah segala kealpaan. Kita hilangkan hubungan dengan mereka. Hadir ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, potong kompas hubungan dengan mereka. Ada orang-orang yang sedang susah, ada orang-orang yang sedang ditimpakan dengan musibah. Walaupun sangat akrab mereka bersahabat, pasti ada satu waktu dia berkata, tinggalkan saya sendiri karena saya ingin menyendiri dengan beban yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka begitu juga saat kita sudah banyak umur yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kemana kita alokasikan? Maka pada malam-malam ujung Ramadan, mari kita bangkitkan jiwa untuk merengkuh rahmatnya Allah. Qiyamul lail, solat malam, solat tahajud kita, baca Al-Quran, renungi apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, sehingga hati kita akan terbentuk menjadi hati-hati orang yang beriman. Sekaligus ujung Ramadan, kalau itu yang kita praktekkan hamba Allah, pastilah akan tumbuh menjadi hati-hati yang bertakwa. Kita dalam kehidupan ini, Bu, tidak jarang dan sering bahkan banyak orang-orang yang menghabiskan hartanya untuk mendapatkan titel magister, untuk mendapatkan titel S1, untuk mendapatkan titel doktor, menghabiskan risetnya, menghabiskan kajian ilmiahnya untuk mendapatkan titel profesor sebagai guru besar. Hartanya tidak terasa, tetapi malam ini, hari ini, kenapa kita tidak sadar bahwa titel terbaik yang diberikan oleh Allah Ta'ala hanya kita dapatkan dari pendidikan Ramadan? Pada ujungnya kita akan diwisudakan oleh Allah dengan titel muttaqin. Mukmin sejati sangat gila kepada titel takwa. Pemuda-pemuda yang beriman sangat ingin merengkuh titel takwa, melebihi hajatnya, melebihi kekuatan minatnya untuk mendapatkan titel profesor dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat hamba Allah, khususnya bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.